Nah, itu jar Nabi Muhammad, man ahyal layalil khamas wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghidupkan 5 malam dengan amal ibadah kepada Allah, minimalnya menghidupkan malam malam nisfu itu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat isya dan subuh berjamaah. Nah, jadi jar ulama lah, malam nisfu itu kita minimal benar dan kita pastikan isya subuh berjamaah dahulu. Itu nomor 1 sudah tuh. Adapun amalia atau ibadah-ibadah yang lain itu tambah-tambahan aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi baghin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa razzuqna kamalan mutaba'an lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahid wa rabban syahid wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahid wa rabban syahid wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahid wa rabban syahid wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahid wa rabban syahid wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahid wa rabban syahid wa nahnu lahu muslimun. Siri Nabi wa ali Nabi suratil Fatihah. Ya kana ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin ila angal. Berkata Imam
Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib sampai daripada perkataannya wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang melanggar perintah Allah, an tusibahum fitnatun, bahwasanya mereka mendapatkan cobaan, bala, atau mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, surah An-Nur ayat 63. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyebutkan tentang ayat Al-Qur'an, falyahdaril ladzina yukhalifu an amrih, falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati Jasidin yang melanggar perintah Allah. Nah, melanggar perintah Allah, entah inya melakukan dosa atau inya meninggalkan apa-apa yang wajib. Melanggar itu ya Allah, arti melanggar itu melakukan dosa lah, melakukan kemaksiatan, atau inya meninggalkan kewajiban. Nah, itu melanggar itu. Nah, apa hati-hatinya? Antusibahum fitnatun, kalau pernah dapat bala, cobaan lah. Au yusibahum adzabun alim, atau inya mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sebab apa yang dilakukanlah itu yang bakal kita dapatkan. Kama tadinu tudan, ujar Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana apa yang kita lakukan, yaitu nantinya balasan yang bakal kita dapatkan. Kita melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, nah kainannya yang kita dapatkan adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, tatkala kita melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka yang kita dapatkan adalah nikmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memilihlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyebab masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, berikut Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyebab masuk ke dalam surga. Jadi terserah kita aja lagi hendak memilih yang mana. Hendak memilih ibaratnya masuk surga, lakukan apa penyebab masuk surga lah. Atau misalnya memilih ampun maaf ke neraka, ya kah? Maka silahkan lakukan penyebab masuk ke dalam neraka. Ya kama tadinu tudan, apa yang kita lakukan itu yang bakal kita bayar lah. Itu yang bakal kita dapatkan. Nah, bulan Sya'ban, ya kan? Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dan keberkahan, keistimewaan serta keutamaan bulan Sya'ban itu, ujar ulama, terletak di malam nisfu. Kan parak kita nih malam nisfu. Nah, malam nisfu itu amal ibadah ketaatan lah yang dilakukan nih di malam nisfu, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesempatan kita lah beramal beribadah, karena kita tadi ketahui bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia, nah, itu yang bakal nantinya kita petik
di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Lah, dunia ladang untuk akhirat. Nah, malam nisfu nih ya kalau ma min lailatin ba'da lailatil qadar afdal min lailatin nisf min Sya'ban. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada malam yang lebih mulia, yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar, melebihi daripada malam nisfu Sya'ban. Malam Lailatul Qadar tuh nomor 1 dah tuh. Cacariannya ngalih jopang lah Lailatul Qadar tuh. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia daripada 1000 bulan. 83 tahun. Lah, 83 tahun, 1000 bulan tuh lah. 1000 bulan tuh 83 tahun. Kita beramal beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. 1000 bulan, 83 tahun. Nah, itu Lailatul Qadar tuh nomor 1 sudah tak? Nomor 2-nya malam yang paling harat apa? Malam nisfu Sya'ban. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani tak? Ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdal au khairun min lailatin nisf min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih istimewa setelah malam Lailatul Qadar, melebihi daripada selain Lailatul Qadar yang melebihi daripada malam nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban. Makanya disebutkanlah ujar Imam As-Subki, malam nisfu Sya'ban itu menghapus dosa selama 1 tahun. Kalaunya malam Jumat menghapus dosa seminggu. Kalaunya malam Lailatul Qadar menghapus dosa seumur hidup. Itu ujar Imam Subki tak? Malam Lailatul Qadar malam nisfu Sya'ban menghapus dosa setahun. Karena malam nisfu Sya'ban itu kan fiha yufraq kullu amrin hakim, ya kan? Malam nisfu Sya'ban itu malam pergantian catatan amal ibadah. Nah, jadi catatan amal ibadah kita tuh diganti malam nisfu tak? Diganti malam nisfu Sya'ban. Jadi supaya catatan kita itu dihapus dosa-dosanya ya kalau. Nah, kita malam nisfu Sya'ban itu beramal beribadah. Ya tadi jar Imam As-Subki apa ya? Ujar Imam As-Subki bahwasanya malam Lailatul Qadar malam nisfu Sya'ban itu yukaffiru dzunub, dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Menghapus dosa selama 1 tahun. Nah. Malam Jumat tukaffiru dzunub al-usbu. Kalau malam Jumat itu seminggu dihapus dosa mun kita beribadah di situ. Nah, malam Lailatul Qadar tukaffiru dzunub al-umur. Kalau kita beramal beribadah di malam Lailatul Qadar itu dapat menghapus dosa seumur hidup. Nah, makanya ya kalau 3 malam gini orang para aulia wa sholihin lah berlomba-lomba untuk beramal beribadah. Nah, kayak malam Jumat ya Allah, rami orang beramal beribadah, semingguan dosa dihapus. Malam nisfu Sya'ban minta jo ya Allah. Nah, orang masjid langgar yang jelas itu antara maghrib isya, ya kah? Kemudian semalaman suntuk orang beramal beribadah. Nah, kemudian subuhnya pulang penuh masjid. Kenapa jadi ba'amaliyah? Menghapus dosa selama 1 tahun. Nah, malam Lailatul Qadar gitu juga ya kalau banyak para ulama ya kah? Apa jorang itu banyak ulama yang menangguh-nangguh lah. Nah, Lailatul Qadar tanggal ano ya kah? Lailatul Qadar malam ano.
Manu nela manangguh nih. Bahkan mereka mencari-cari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bilanya ba'amal beribadah di malam Lailatul Qadar itu tukaffiru dzunub al umur, dapat menghapus dosa saumuran. Nah, jar Imam Subki. Makanya ya kalau orang bilangnya orang mengetahui keutamaan ininya kada maunya melalaikan, ya kah? Melalaikan malam nisfu Sa'ban khususnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah malam nisfu Sa'ban itu yufarrik nafsahu lil ibadah, semangat beramal beribadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gudangnya ilmu Sayyidina Ali, pintunya, gerbangnya. Itu Sayyidina Ali tak. Sayyidina bilanya malam nisfu itu semangat beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu ya kalau keistimewaan malam nisfu. Kemudian pulang ujar Nabi Muhammad apa ya, man ahyal layalil khamas wajabat lahul jannah. Orang yang menghidupkan 5 malam dengan amal ibadah maka pastinya masuk surga. Salah satunya adalah malam nisfu Sa'ban. 5 malam kita hidupkan untuk beramal beribadah, salah satu 5 malam itu nisfu Sa'ban, maka pasti jar Nabi Muhammad masuk surga. Nah, minimalnya menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu isya subuh berjamaah. Nah, ujar ulama itu dulu kita pasti akan nih. Malam nisfu ini kan malam Selasa nih ya kalau. Malam Selasa ini kan malam nisfu kita ada. Hari ini hari Sabtu. Ya Allah, tanggal 12 lah, hidup 12 ya kalau. Minggu 13. Kemudian Senin 14. Selasa 15 Sa'ban. Ya kah? Jadi malam Selasa kita tuh nisfu tak? Nah, itu jar Nabi Muhammad, man ahyal layalil khamas wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghidupkan 5 malam dengan amal ibadah kepada Allah, minimalnya menghidupkan malam malam nisfu itu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat isya dan subuh berjamaah. Nah, jadi jar ulama lah malam nisfu itu kita minimal benar dan kita pastikan isya subuh berjamaah dahulu. Itu nomor 1 sudah tuh. Adapun amalia atau ibadah-ibadah yang lain itu tambah-tambahan aja lagi. Nah, kayak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 2375 ya Allah. Kemudian membaca salawat ya kah, istighfar, tasbih juga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan aja lagi tak. Tambahan aja tak. Yang paling penting apa ya? Yang paling penting malam nisfu pastikan isya dan subuh berjamaah. Itu nomor 1. Jadi ibaratnya kayak diurutakan tak lah agenda amalia malam nisfu tuh kalau diurutakan tak, yang pertama nomor 1 dan yang paling utama isya dan subuh berjamaah. Itu jangan tertinggal dahulu. Pasti akan. Amun isya tuh banyak ke Jepang lah berjamaah, subuhnya yang hilangan orangnya. Kaman ajar saya anu penok ada lagi bersubuh. Tadi betapa ya maghrib isya yang membaca yasin 3 kali, yang kan baca yasin 3 kali ya. Mun kita di Banjar nih, kita di ya Kalimantan nih lah. Alhamdulillah masjid-masjid ramai aja tuh ya Allah. Masjid Langgar di sini kan ada Jumat kan ya Allah, ada mungkin kada ada. Siapa memimpin di sini? Guru harapan lah. Oh, ada aja ya Allah. Intinya ada aja tuh yang memimpin di sini malam Selasa. 3 kali membaca yasin. Niat yang pertama kan minta panjangkan umur, ya kah? Awak sehat untuk beramal beribadah minta ya Allah. Niat yang kedua dihindarkan daripada bala musibah, ya baca yasin. Karena niat yang ketiga pulang
diluaskan rizki yang halal lagi berberkah. Minta Allah ada aja kena dipimpin orang enggak. Insya Allah maghrib isya tuh insya Allah bubuhan pian tuh berjamaah aja. Kebanyakan ya Allah kita nih insya Allah maghrib isya tuh berjamaah. Cuma subuhnya ini nah yang hilangan. Takon jurang mana si anu semalam tuh betateng. Maghrib isya betateng, subuhnya hilang mana? Oh sidin keuyuhan jar membaca mahapusakan amalan nisfu Sa'ban tuh pangjar. Jadi sidin lah kada ke masjid. Keuyuhan tuh jatah goreng terbantai orangnya. Nah nenek ngarannya bukan salah amaliyahnya lah. Cuma ibaratnya yang lebih utama apa ya? Isya subuh berjamaah itu lebih utama. Makanya tadi jarul seandainya nih diurutakan agenda amaliyah malam nisfu. Yang pertama dan yang paling utama subuh isya berjamaah. Kenapa nangka itu? Ada dalilnya. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang salat subuh, salat isya berjamaah nih. Siapa orang yang salat subuh, salat isya berjamaah seolah-olah dia beramal beribadah semalaman suntuk. Sudah pian beribadah semalaman suntuk tuh. Nah, adapun amaliyah tasbih Nabi Yunus, kemudian membaca salawat, istighfar dan ibadah-ibadah yang lainnya itu tambahan. Ya kah? Tambahan. Apalagi lah ibaratnya bahimat ba'amaliyah malam nisfu nih bagus aja ba'amaliyah malam nisfu tuh bahimat ba'amal beribadah di malam nisfu bersubuh kada ini ngarannya gana luang pada tambal luangnya gana pada tambalnya halus lah bagiannya atau subuhnya malandau. Nah bapak nang kayak apa ya tadi pastikan dulu yang pertama dan yang paling utama. Kalau kita urutakan lah agenda amalan-amalan ibadah-ibadah di malam nisfu itu yang pertama dan yang paling utama isya subuh berjamaah. Nah itu tak lawan juga kalau kita boleh menanding lah ya karena kita ini belajar ya kalau orang yang tahu, orang yang berilmu ibadahnya tuh lawan orang yang kada tahu asal-asalan aja beda ya kah? Orang yang tahu, orang yang berilmu ibadahnya nih ibadah orang yang berilmu lawan orang yang kada berilmu beda lah. Nah jadi kita tanding-tanding aja lah. Ulun ambil contoh lagi di malam nisfu tuh sangat-sangat bagus untuk sholat tasbih, taubat dan hajat dan sholat-sholat yang lainnya sangat bagus dan biasa kita melakukan itu ya kalau sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubat itu bagus benar. Tambahnya lagi sembahyang hadiah ya, cuma iya tadi kenapa jadi sembahyang hadiah? Kita perlu juga yang meninggal tuh kita ganang karena salah satu penghalang orang kada mendapatkan ampunan di malam nisfu salah satunya adalah durhaka lawan kuitan. Itu salah satu penghalang kada mendapatkan ampunan tuh di malam nisfu tuh. Bapak nang kayak apa? Ya kalau bisa sebelum nisfu tuh kita ziarah yang sudah meninggal nih lah, ziarah ke kubur kuitan. Lah, ziarah ke kubur kuitan. Kejauhan jar, bacakan Yasin kah apakah ya Allah lah. Nah, sebagai bentuk kita bakti kepada kuitan kan cara kita bakti lan kuitan itu kayak apa ya? Ada 3 cara kita bakti lan kuitan sudah meninggal nih. Ada 3 kata ulama. Yang pertama adalah kita kirimkan doa, entah itu tahlil ya kah, entah itu sembahyang hadiah, entah itu bersedekah. Nah malam nisfu ya Allah lah sebelum ke masjid sebelum ke masjid nih ketika ke masjid lah hendak apa ngarannya amaliahan nih bawa duit isi celengan niatakan sagan kuitan ini kan sebagai bentuk bakti kita dalam kuitan sebab salah satu penghalang orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah
di malam nisfu durhaka. Nah, cara kita bakti lawan kuitan yang sudah meninggal kayak apa? Yang pertama kita doakan, ya kah? Kita kirim doa, kita tahlilakan, ya kah? Atau kita sembahyang hadiah misalnya. Intinya mendoakan lah. Satu. Yang kedua, maulah diri kita soleh. Nah, ya kah? Kita baik, kuitan kita tak umpat baik juga. Nah, yang ketiga, menjalin tali silaturahmi kepada sahabat dan kerabat kuitan. Itu cara kita bakti lawan kuitan yang sudah meninggal. Oke, kembali lagi. Nah, jadi di malam nisfu itu bagus sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang apalagi sembahyang tasbih, bagus. Jangan tertinggal. Bagus keutamaannya. Bagi sembahyang tasbih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada paman Sidin yang bernama Sayyidina Abbas. Ya Allah, paman Nabi Muhammad Sayyidina Abbas. Ujar Nabi Muhammad, wahai pamanku Sayyidina Abbas, apabila engkau mampu sembahyang tasbih itu setiap malam, lakukan. Kalau kada mampu setiap malam, setiap Jumat. Kada mampu setiap Jumat, setiap bulan. Kada mampu setiap bulan, setiap setahun sekali. Kada mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Saking pentingnya nih sholat tasbih lah. Penting mah sholat tasbih itu, jangan tertinggal sholat tasbih itu. Penting benar, jangan tertinggal lah sholat tasbih itu. Ya tuh deh, kalau bisa setiap hari, setiap malam. Kalau kada mampu setiap malam, setiap Jumat, seminggu sekali berarti. Nah, kada mampu setiap Jumat pulang nih, maka setiap tahun ya malam nisfu. Kada mampu setahun sekali pulang nih, seumur hidup sekali barang. Saking pentingnya nih lah. Nah, lawan pulang sembahyang tasbih itu, ujar Nabi Muhammad, keutamaannya dapat mengampuni dosa sekalipun banyaknya seperti buih di lautan. Nah, baguslah sembahyang tasbih nih, mengampuni dosa sebanyak buih di lautan. Buih di lautan tuh banyak. Seandainya dosa kita sebanyak itu diampuni oleh Allah kalau kita mengerjakan sholat tasbih. Makanya Nabi Muhammad menyuruh bana lawan paman Nabi Muhammad Sayyidina Abbas nih lah, kalau tiap malam, kalau tidak mampu tiap malam setiap Jumat, tidak mampu setiap Jumat setahun sekali, tidak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali barang sembahyang tasbih. Nah, baguslah sembahyang tasbih itu. Setiap rakaatnya 75 iyalah. Sebelum membaca Al-Fatihah, setelah membaca doa iftitah 15 iyalah. 15 kali. Setelah membaca surat 10, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud pulang 10, 75 jadinya. Kali 4 rakaat. Lah, dan sholat tasbih ini boleh dikerjakan sendiri. Lah, boleh dikerjakan sendiri. Kalau nyoba jamaah bagus lagi. Nah, intinya sholat tasbih. Ya kalau malam nisfu nih, bagus. Sholat taubat, sholat hajat, bagus. Cuman, ada cumannya. Ada yang lebih gana yang jangan sampai kita tinggalkan. Ya tadi kitanya beda. Ibadahnya orang alim lan orang yang tuturutan beda. Kita kerjakan tuh sholat yang disebutkan tadi, cuma sebutin. Pastikan ba'diyah qabliyah lawan sembahyang witir kita gawe. Kenapa? Itu qabliyah ba'diyah tuh lebih afdol, dan sembahyang witir tuh lebih afdol daripada sembahyang tasbih. Lebih afdol tuh. Amunnya kita menanding lah, mau menanding. Bari bahasanya sembahyang
ba'diyah isya lah, sembahyang witir tuh ganal pahalanya. Tasbih bang ganal juga, tapi beganalan masih ganalan witir lawan ba'diyah isya ini. Jangan sampai kita ya tadi yang ganal kita lapas, yang halus kita tangkap. Kau tangkap kedua-duanya, yang halus kita tangkap, yang ganal kita tangkap juga. Kayak itu tuh maksudnya ya lah. Iya. Kalau ibaratnya yang halus ditangkap, yang ganal dilapas, ya. Namun kawa yang ada duanya, pang ada duanya, yang ganal yang halus yang ganal ditangkap juga, yang halus ditangkap juga. Peribahasanya adalah Jadi bukannya melarang, bagus ya. Nah kayak sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Cuma ada yang kita prioritaskan nggak jarang tak? Yang kita prioritaskan ya kalau nang kayak ya tadi ba'diyah isya lawan sembahyang witir tah. Wah itu ganal benar pahalanya tak? Nang kayak tujuh sembahyang apa ya? Sembahyang tarawih. Nah tarawih itu berapa rakaat? 20 rakaat ya Allah. Sembahyang tarawih itu ganal pahalanya sebujurnya. Tapi kalau dibandingkan dengan ba'diyah isya, lebih ganalan ba'diyah isya walaupun 2 sampai 4 rakaat. Padahal terbanyak mana gawinnya ya? Terbanyak tarawih, tapi membeganalan pahalanya mana? Ganal ba'diyah isya. Nah kayak itu juga sembahyang ba'diyah isya dan sembahyang witir dibandingkan dengan sembahyang tasbih. Bapak guru juga berarti kan sholat tasbih itu digawi juga. Cuma tadi jeroan tadi diutamakan. Ya kah? Diutamakan. Sama aja tuh nang kayak ya tadi kita malam nisfu tuh beramal, kita beribadah. Banyak agenda-agenda malam nisfu ya Allah. Biasanya aja orang malam nisfu tadi jam berbagi kertas bertulisan amalan malam nisfu Sa'ban ya. Ya kalau ada rajian orang 1 ini 2 ini 3 ini 4 ini 5 ini 6 banyak ya kalau beleret amalan. Cuma yang paling utama dan yang diutamakan agenda amalan malam nisfu itu isya subuh berjamaah, itu yang paling utama dulu. Lebih selebihnya nah begitu juga nah kayak kita sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat itu bagus benar. Cuma pasti akan ya kan kita menggawi ba'diyah isya dan sembahyang witir. Kebanyakan dari ini nggak ada berwitir, bahkan yang menjawab maka berwitir tuh guru bulan Ramadan aja. Nah ngorang kada tahu padahal witir itu tiap malam. Nah tiap malam aturannya. Dan sembahyang witir itu bagus dilakukan di akhir malam. Boleh dicicil. Misal pilan imbah ba'diyah isya misalnya lah sembahyang witir 3 rakaat, imbah ba'diyah isya nih lah sembahyang witir 3 rakaat. Nah kemudian pulang parak subuh ya sambatannya. Disambung 8 rakaat yang menyempurnakan 11 rakaat deh. 8 rakaat tambahannya ya kalau. Nah itu bagus juga kayak itu. Atau misalnya witirnya seberatan 11 rakaatnya, kan 11 rakaat witir adalah paling banyak. Mun kawa malam nisfu ini 11 rakaat witirnya. Sembahyang tasbih ya kalau 4 rakaat. Sembahyang taubat, sembahyang hajat juga 2 rakaat ba'diyah 2 atau 4 rakaat ba'di isya itu bagus. 2 rakaat boleh atau 4 rakaat boleh juga. Muakkad dan ghairi muakkad. Kemudian sembahyang witir ya kah 11 rakaat. Nah itu bagus tak? Sembahyang witir tuh apa aja ayatnya aja? Sabbihis ya Allah lawan kuliah. Rakaat yang ketiga Fatihah 4 ya Allah lah. Nah intinya di malam nisfu Sa'ban itu kita dianjurkan untuk beramal beribadah. Lah man ahyal layalil khamas wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghidupkan malam nisfu dengan amal ibadah kepada Allah pastinya masuk surga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
beliau di malam nisfu itu yufarriq nafsul lil ibadah, semangat beramal beribadah. Selain dianjurkan beramal beribadah malam nisfu nih, banyak-banyak juga berdoa. Nah, jar Nabi Muhammad khamsul layalin la turad fihinna du'a, 5 malam apabila kita berdoa kada bakal ditolak. 5 malam nih, amun kita berdoa kada bakal ditolak 5 malam ini. Apa 5 malam itu? Yang pertama malam Jumat. Orang mau tahu malam Jumat tuh nah, ya kan? Berdoa tengah malam, bangun tengah malam beribadah kepada Allah. Yang tahu, tapi kada tahu guring aja sih din. Nah, satu malam Jumat tuh pengambulan berdoa tak. Yang kedua malam pertama bulan Rajab, nah mahadang setahun. Malam pertama bulan Rajab ya Allah, mahadang setahun tahun kena pulang berdapat pulang. Yang ketiga malam Lailatul Qadar. Nah ini kena bulan Ramadan kena nek. 3 pengambulan berdoa. Yang keempat malam 2 hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha, pengambulan berdoa. Yang terakhir yang kelima malam nisfu Sa'ban. Nah, jadi selain kita dianjurkan malam nisfu Sa'ban untuk beramal beribadah kepada Allah, karena orang yang beramal beribadah di malam nisfu itu mendapat jaminan surga dari Rasulullah SAW, pun juga di malam nisfu Sa'ban dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, karena doa yang dipanjatkan malam nisfu itu tidak bakal ditolak, ada bakal ditolak. Nah, siapa kenal apa yang pacang dipinta malam nisfu? Mun kau betulis 1 minta sehat, 2 rajaki yang melimpah, 3 panjang umur, 4 anak yang soleh solehah, 5 minta ampunan dosa, 6 terserah pian apa yang ditulis. Mun banyak tulis, mun sedikit kan sudah ditulis. Ada guru ajar orang kasih buat tulisan, mun sedikit kan apa-apa Angkai pian ke pasar ya kalau menukar ayam sebuting aja kan sudah tulis. Bapak ke pasar menukar ayam jar, ya kan sudah ditulisnya tuh. Tapi mun banyak yang ditukar ya kalau. Nah, mun yang kada tulis bisa ketinggalan, maka mau ketinggalan setahun mahadang pulang. Nah, jadi tulis ya kalau lah. Bagus. Balis, dilis ka jarang tuh. Dilis. Nah, permohonan, permintaan, proposal yang bakal diajukan di malam nisfu Sa'ban. Nah, sudah juga jalur anu ya kalau ini jalur langit pulang. Wah, jalur langit. Proposalnya jalur langit. Nah itu ya Allah, jadi malam nisfu habis dah malamnya. Selain malam nisfu kita dianjurkan beramal beribadah, pulanglah. Dianjurkan juga siangnya itu berpuasa. Puasa nisfu lah. Berarti tanggal 15 hari Selasa atau ya Allah. Lebih bagus pian puasa mulai tanggal 13. Ingat kan? Bila tanggal 13 esok hari Ahad. Nah ingat kan? Tanggal 13 kita memulai puasa. 13, 14, 15. Ahad, Senin, Selasa. Saya kira Ayyamul Bait ke jarang tak? Ayyamul Bait. Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan ausoni khalili. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepada aku, la ada uhunna hatta amut. Aku kada pernah meninggalkan wasiat ini sampai ke mati. Apa itu? Yang pertama, puasa setiap bulannya 3 hari, 13, 14, 15. Yang kedua sembahyang duha, yang ketiga sembahyang witir. Ini wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Lawan pulang di dalam hadis yang lain, orang yang berpuasa setiap bulannya 3 hari
sama dengan nyoba puasa satahunan. Nah, jadi supaya kita nih mendapatkan pahala-pahala yang disebutkan tadi lah, puasa mulai tanggal 13, 14, 15. Bagus benar. 13 Ahad, ya kah? 14 Senin. Nah, pas itu 2 kananya tuh, ya kah? Ayyamul Bait kada 2 kada. Yang kayak 13 tadi 2 kananya Ayyamul Bait lawan puasa Sa'ban. Kalau yang 14 hari Senin ya kalau Ayyamul Bait puasa Sa'ban pulang. Kalau puasa Senin 3 pahala. Han. Ya kah? Makanya tadi lain ya kalau ibadahnya orang yang alim, orang yang tahu dan orang yang kada tahu lain. Nah, kemudian puasa hari Selasa, puasa nisfu 2 karena nisfu karena lawan puasa Ayyamul Bait karena 2 jadinya. Kan pahalanya melimpah benar ya kalau. Nah, niatnya itu sahaja puasa esok hari bulan Sya'ban. Kayak itu sudah 1 atau tambah lagi niat supaya dapat banyak pahalanya ya Allah. 1 yang tanggal 13 ya Allah tadi puasa bulan Sya'ban. Yang kedua puasa Ayyamul Bait. Ya kah? 2 pahalanya. Karena hari Senin pasang pulang niat. Yang pertama puasa bulan Sya'ban. Yang kedua puasa Ayyamul Bait hari Senin lah. Yang ketiga puasa hari Senin. 3 pahala. Jadi sekali puasa dapat 3 pahala pian. Kemudian pulang hari Selasa tadi lah tanggal 15 tadi. Yang pertama puasa bulan Sya'ban. Yang kedua puasa Ayyamul Bait. Yang ketiga puasa nisfu. Ya kah? Puasa nisfu 3 dapat. Nah, kayak itu langsung 3 kayak itu ujar ulama lah, walaupun kita paribahasanya ya asal niat puasa aja sebujurnya dapat ya sudah pahala, cuma lebih bagus lagi lah kita kuatakan gitu nah 3 kali berniat gitu nah, artinya 3 pahala, jadi kita sekali puasa dapat 3 pahala. Dapat 3 pahalanya tuh. Untung mana ya kalau puasa kodo lebih bagus lagi kalaunya ada kodoan, ya ada kodoan lebih bagus lagi buat puasa kodo pulang. Buat puasa kodo misalnya pian misalnya sudah jadi rutin misalnya puasa ngapang itu ngarannya yang Nabi Daud kah, nah buat juga itu misalnya rutin yang lelah. Nah niatnya itu malam imbah maghrib. Imbah maghrib, ini malam ini imbah maghrib langsung niat masuk aja sudah. Imbah maghrib. Kalau gurunya menghadang subuh, kadang-kadang subuh, ya kah? Imbah maghrib sudah masuk niat berniat puasa. Misalnya pangguruja kada ingat, misalnya kada ingat misalnya berniat. Padahal sudah diingatkan imbah maghrib boleh berniat sudah ya kalau. Imbah maghrib boleh berniat sudah. Misalnya bang, apa ngarannya? Makanya rajin kita bulan Ramadan lah, imbah tarawih itu ayo berniat lah, nawaitu saumagodin an adai. Biasanya lah imbah tarawihan, ada imbah tarawihan, imbah buwitir ya lah, imbah buwitir kan imbah tarawih kata bacanya tuh. Ya pokoknya sebelum bersalaman yang lah. Sebelum salam mimbah bawitir ya Allah nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanatilil Allahumma sholli ala itu lah lah. Nah jadi niat puasa tuh masuk imbah maghrib sudah masuk dah. Malah hendak berniat nih. Misalnya pangguru juga kada ingat berniat, tahu umpamanya nih lah kada ingat berniat. Tapi pian kada makan kalau imbah bersubuh tuh selama puasa yang pian gawe ini puasa sunnah kada apa-apa. Pian berniat di situ. Tapi puasa wajib kan boleh. Kayak puasa kodo, kan puasa wajib tah. Atau puasa bulan Ramadan kada boleh imbah bersubuh, kada boleh. Karena puasa wajib tuh wajib tabi'i itu niat memalamkan niat tuh wajib. Itu fikih pang lah pembicaraan fikih pang. Jadi niatnya bila ya imbah maghrib sudah masuk. Cuma afdolnya itu berniatnya tuh ya kalau kenapa ya kalau lah
Nah, pas basahor tah. Basahor tuh jangan sungsungan. Jam 2 basahor. Mau jam 2 basahor balom lagi johor nggelorok parot dah. Tadi apa tadi lah? Oh, puasa lah, puasa. Jadi puasa bagus dari tanggal 13, 14, 15. Itu bagus benar tuh puasa tuh. Kada kawa guru jar hari Ahad tuh hari Minggu tanah kebetulan banyak pengantenan. Banyak guru ajar. Jaka dibungkus pang, kada kawa guru aja dibungkus, kebanyakan yang dibawa lawan pulang parat asal lapar jo. Parat asal lapar juga, supan membungkus nangkep tasarapin aja, itu kan sunnah aja. Kada kau puasa hari Ahad, hari Senin puasa pin. Boleh aja lah guru 2 hari. Boleh ya 2 hari. Hendak kan puasa ada apa-apa asal pin belum minum aja lagi. Nah, misalnya hari ini nih. Pian sebelum subuh tadi kada ada minum, makan kada ada minum, kada atau melakukan pembatalan puasa kada ada nih. Lalu aku nak puasa pang hari ini aja. Kada apa-apa. Kalau puasa sunnah lah. Puasa wajib kada boleh. Nah, kada apa-apa. Hendak hari ini puasa kada apa-apa. Nya sunnah aja. Kada kawa guru aja hari Minggu tuh kada kawa. Hari Senin tuh kada kawa jua pinaknya nih. Hari Selasa tuh insyaallah kawa. Nah, hari Selasa pin puasa. Selasa tuh kan pinnya kada kawa juga mau setengah hari kawa aja Bang Jar. Bas setengah hari ya, puasa setengah hari. Bisa menawar pulang kawala gurja hari Rabu omai. Kira pulang dibadakan kawa karena hari Kamis pulang bukanya. Setelah nisfu tuh kada boleh puasa lah. Jadi kada seberatan ibadah itu dapat pahala, ada jo ibadah tuh dapat dosa. Ibadah tuh kayak kita nih sembahyang. Apakah semua seberatan sembahyang dapat pahala? Ada yang sembahyang berdosa. Ba'diyah subuh ada. Ya kalau ba'diyah subuh adalah ba'diyah subuh. Kita yang bersubuh. Kemudian bahasa pulang sembahyang ibaratnya ba'diyah subuh ada. Kecuali setelah terbit matahari ngarannya sholat isyraq. Ba'diyah asar kada juga. Kada boleh. Nah, begitu juga puasa. Kada seberatan puasa yang dapat pahala, ada yang puasa dapat dosa. Kapan itu? Puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kada boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, dah boleh jauh puasa. Kenapa jadi kada boleh puasa? Orang berbagi daging. Ya kalau orang berbagi daging kada boleh berpuasa. Besaruan jurang. Besaruan tuh nandiga, wah berkurban dari itu makan rawan kita. Minta maaf lah jar ulun puasa. Kada boleh puasa hari tasyrik. Nah, 3 dah. Kemudian pulang akhir Sya'ban. Biasanya kan kita di akhir Sya'ban menjelang Ramadan tuh kan kita menghadang sidang isbat, ya kada? Sidang isbat dari Kementerian Agama lah. Ya, Kementerian Agama. Ya Allah, biasanya kan tanggal 30. Ini bulan kita ini muka ada ganjil genap, muka ada 29 30. Ini nah Sya'ban nih genap kah 30 atau 29 kah? Itu kan bubuhan pengadilan nih, bubuhan Kementerian Agama yang menentukan. Ujar Kementerian Agama hilal nampak, kita puasan esok puasa, ya kan? Ujar Kementerian Agama hilal kada nampak, Sya'ban sampurna menjadi 30 hari, jadi kada puasan esok, berarti kada boleh puasa. Nah, misalnya pian puasa aja, misalnya ulun ada tetamu nang kayak itu orang soalnya, ulun guru aja nang kayak orang nih abut mencari hilal, cari hilal, mahadang hilal, mencari hilal nih, pengumuman nih, sidang isbat nih. Ulun guru kada perlu itu jar puasa ranai. Ngaran puasa tuh bagus kalau guru jar. Jadi jam misalnya pas nih isuk nih puasaan, nah kada tersalah seorang nya. Jar orang isuk kada puasaan, nah ulun tetap puasa, malah dapat pahala sehari nya. Tersalah julun nang kayak itu pian. Itu kada boleh digawi. Lah kada boleh. Ada boleh, itu namanya ayyamusyak, iya kah? Hari ragu-ragu ada boleh puasa. 4 kada boleh. Yang kelima yang kada boleh puasa setelah nisfu 16 Sya'ban ke atas tuh kada boleh puasa. Kada boleh puasa kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali 1
puasa kodok. Ada bapak pian puasa kodok. Ulun gure tahun 2025 tadi itu ada pang 5 hari pacah. Nah, pada pian lakasi tuh kada apa tanggal 16 itu ke atas tuh. 16, 17, 18 sampai kada apa. Ulun gure semalam tuh ada pang kafarat. Nah, kafarat yang diharuskan diwajibkan ulun berpuasa. Kenapa? Gara-gara ulun bersumpah mengatasnamakan Allah sekalinya kada bujur kayak itu nah. Lalu puasa yang dianjurkan kafarat ngarannya. Kafarat ada ngarannya puasa, kafarat ngarannya. Nah, itu kada apa-apa. 2. Yang ketiga, puasa mutatabi'ah, bersambung. Orang bahari itu bilangnya Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan puasa. Nah, bersambung ngarannya kalau Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan. Nah, ini kada apa-apa puasanya bersambung. 3. Yang keempat, yang terakhir. Nah, setelah nisfu itu boleh puasa apabila puasa mu'tadah yang dibiasakan, yang dirutinitaskan. Ulun gurai puasa Senin Kamis itu sudah bertahun-tahun sudah menggawe. Nah, kayak apa? Misalnya nih, setelah nisfu nih tetap aja kelanjut ulun, tetap ya. Ini kan hari Kamis kanannya tanggal berapa tuh? Hari Selasa kan 15. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, tanggal 17 Sya'ban tuh Kamis. Ya kalau 17 Sya'ban. Makanya ibah nisfu kan puasa. Ini ulun Kamis, Senin Kamis ulun ini tetap aja kah? Tetapin gawi karena pian sudah rutin. Nah, lain halnya nang kayak ini. Ulun guru aja rencana tanggal 17 Sya'ban atau tanggal 20 Sya'ban atau tanggal Salawi Sya'ban, tanggal 25 Sya'ban hendak puasa. Jurang kenapa pengen jadi puasa? Apa alasan pian? Mengkodok kah? Kada aja. Bayar kafarat kah? Kada juga aja. Oh, pian menyambung kah? Mulai bulan Rajab sebulanan Sya'ban? Kada juga aja. Pian, oh mungkin pian nih ada rutinan lah, rutinitas nih puasa sudah bertahun-tahun mungkin menggawi pian Senin Kamis atau puasa Nabi Daud nih. Kada juga aja. Bapak apa pian puasa? Kada daya alasan aja. Haram hukumnya. Nah, itu tak kenapa itu guru jar? Maka puasa tuh ibadah. Nah, itu pang kita ibadah tuh menuruti aturan. Kita menyembah Tuhan tuh menuruti aturan, bukan gara-gara nafsu kita kada. Nah, nang kayak sembahyang nah imbah subuh kenapa jadi kada ada ba'diyahnya, itu pang sudah aturannya. Nah, kayak kita nih kalau nih nah hendak sembahyang isyraq sakanya bakantut bodoh kita maulah burit yang dibasuh tetap aja bodoh tuh muha lawan tangan lawan batis yang dibasuh. Kenapa jadi burit? Kada maka burit yang bakantut itu pang sudah aturannya. Nah, itu aturan ya kalau itu pang aturan sudah. Kita beramal beribadah itu mengikuti aturan Allah, aturan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ibadah yang kada mengikuti aturan kada dapat pahala. Nah, kayak itu tak. Kenapa guru jadi puasa imbah nisfu tuh kada boleh? Kenapa guru jadi puasa yang tanggal 30 Sya'ban tuh jadi baduhulun nih puasa kada boleh? Harus mahadang sedang isbat, itu pengaturannya sudah. Kenapa jadi hari tasyrik, hari raya kada boleh berpuasa? Orang laparan hari raya tuh, orang bermakan makanan. Itu pengaturannya sudah ya kalau. Nah, jadilah yang kayak apa tadi yang jerepian tadi itu lah. Yang puasa yang 13, 14, 15 adalah misalnya pian hendak menggabungkan dan puasa qada bagus digabungkan juga. Misalnya pian misalnya yang 13, 14, 15 deh Ahad, Senin, Selasa kada kawa hari Ahadnya Senin Selasa aja kawa kada apa-apa, Senin Selasa aja atau Selasa aja guru ulun kawanya ya Selasa aja juga puasanya. Nah, niat-niatnya tadi sudah disambat ya kalau. Nah, sudah lewat sudahlah jamnya. Ini kadanya waktu isyraq lagi, waktu duha sudah. Kaliwatan nih korupsi. Korupsi anunya isyraqnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafun salih bisri nabi wa ali nabi suri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.